Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Al- Pak. Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Al-Fajar Adrian, Alfi Meilina Pulungan, Hadir, Pak. Evi Cahyati Isnaini, Hadir, Pak. Mira Zakdia. Hadir, Pak. Baik, sudah hadir semua ya. Nah, anak-anak sekalian, Bapak harap dengan pembelajaran kita pada hari ini, kalian dapat mengerti tentang pengertian azan dan iqomah. Kemudian, kalian dapat menguraikan apa-apa saja syarat dan sunnah muazin dengan benar. Kemudian, dengan memperhatikan video atau foto nanti Bapak share di sini, kalian dapat menyebutkan lafal azan dan iqomah dengan benar ya. Baik, marilah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi fikih, tentang pelajaran fikih, yaitu tentang azan dan iqomah. Nah, kalian pastinya sudah tahu dong bagaimana suara azan. Karena kita dalam sehari itu mendengar azan sebanyak 5 kali. Mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, oleh karena itu, adakah di sini anak-anak yang tahu tentang apa itu azan? Enggak, Pak. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang apa itu azan. Yang pertama, yaitu tentang pengertian azan. Nah, azan secara bahasa artinya adalah pemberitahuan atau ajakan. Nah, kita lanjut secara istilah, azan artinya ajakan atau seruan untuk melaksanakan sholat. Nah, lalu mengapa azan itu dikumandangkan sampai 5 kali dalam sehari? Ada yang tahu nggak, anak-anak? Tidak tahu, Pak. Nah, pasti tentu ada tujuannya. Kenapa azan itu dikumandangkan dalam sehari itu 5 kali. Nah, berikut ini merupakan tujuan azan dikumandangkan. Yang pertama, memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Kemudian yang kedua, mengajak umat Islam untuk mengerjakan sholat. Dan yang ketiga, memanggil umat Islam untuk sholat berjamaah. Nah, adapun azan tadi, itu ada manfaatnya jika dikumandangkan. Nah, yang pertama di sini yaitu memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Kemudian memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Yang ketiga yaitu sebagai media, syiar, dan dakwah agama Islam. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui ya, orang yang mengumandangkan azan disebut dengan muazin. Dan orang yang mendengarkan azan disebut dengan mustami. Nah, sekali lagi ya, orang yang memandangkan azan disebut muazin dan orang yang mendengarkan azan disebut dengan mustami. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu ya, apa perbedaan antara muazin dengan mustami. Nah, anak-anak, azan itu dikumandangkan pertama kali oleh sahabat Rasul yang bernama
Bilal bin Rabah yang disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah. Hukum mengumandangkan azan yaitu sunnah muakkad. Jadi azan ini harus dikumandangkan dengan suara yang nyaring supaya terdengar jauh. Baik anak-anak, apakah paham sampai di sini? Paham, Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Baik, kita Paham, lanjut. Pak. Paham. Nah, anak-anak, ingat ya, seorang muazzin itu harus laki-laki. Tidak boleh salah dalam melafalkan azan, karena dapat menyalahkan arti azan tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini, apa itu iqomah? Nah, iqomah menurut bahasa berarti mendirikan. Menurut istilah, adalah ajakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, iqomah ini menandakan sholat akan segera dilaksanakan. Iqomah dikumandangkan ketika hendak melaksanakan sholat. Nah, kemudian tujuan iqomah ini dikumandangkan yaitu agar imam dan makmum segera menyiapkan diri untuk memulai sholat berjamaah. Nah, iqomah ini disunahkan dilafalkan dengan agak cepat. Iqomah juga dikumandangkan dengan suara yang lebih rendah dari suara azan. Kalau suara azan tadi itu dengan nyaring, sedangkan iqomah ini dengan suara yang agak rendah. Nah, jadi ketika iqomah ini dikumandangkan, itu sebaiknya anak-anak sekalian itu harus segera merapatkan barisan, terutama barisan mengisi saf yang paling depan. Nah, di sini anak-anak ada bacaan iqomah. Bacaan iqomah ini dilafalkan sebanyak 1 kali. Bacaan iqomah sama seperti bacaan azan. Tapi yang membedakan di sini adalah pada kalimat kodoko mati sholah, kodoko mati sholah. Nah, dalam azan dan iqomah ini tentu memiliki ketentuan pelaksanaannya. Jadi, tidak sembarang orang bisa melakukannya ya. Adapun ketentuannya yaitu yang pertama, orang yang azan dan iqomah haruslah orang Islam. Dikumandangkan setelah masuk waktu sholat. Harus tamyiz, atau sudah mengetahui baik dan buruk. Kemudian kalimatnya diucapkan secara berturut-turut. Kemudian tertib, yaitu kalimatnya harus teratur. Kemudian di sini ada sunnah dalam azan dan iqomah. Yang pertama yaitu berdiri tegak menghadap kiblat, kemudian suci dari hadas, kemudian berdiri di tempat yang lebih tinggi, hendaknya memiliki suara yang bagus, memasukkan ujung jari ke lubang telinga ketika hendak azan maupun iqomah. Kemudian berhenti setiap selesai membaca satu kalimat azan. Dan yang terakhir yaitu membaca doa setelah azan. Nah, di sini ada lafaz azan anak-anak. Perhatikan ya. Lafaz azan ini diawali dengan kalimat takbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan diakhiri dengan kalimat tahlil yang berbunyi La ilaha illallah. Nah, lafaz azan subuh itu berbeda dengan lafaz azan yang lainnya, yaitu yang membedakan yaitu pada kalimat as-sholatu khairum minan naum, yang artinya yaitu sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, ketika kalian sudah mendengarkan suara azan, dikumandangkan, disunahkan untuk membaca doa setelah azan. Nah, apakah kalian sudah hafal doa sesudah azan? Apakah Sudah, anak-anak Pak. sudah hafal? Apa, Pak? Nah, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma rabba hadihid da'watit tammah wassolatil qa'imah
ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Nah, itulah tadi doa setelah azan. Mudah-mudahan setelah kita membaca doa azan bersama-sama tadi, kalian lebih hafal lagi ya dalam membaca doa setelah azan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah belajar dan mengetahui mengenai azan dan iqomah. Jadi jangan lupa ya, jika sudah mendengar suara azan, berkumandang, bersegeralah mengambil wudhu dan melaksanakan sholat. Janganlah membiasakan diri menunda-nunda ya, apalagi menunda sholat. Karena apabila menunda sholat, maka rasa malas akan datang. Dan pastinya Allah tidak menyukai orang-orang yang lalai dan malas dalam sholatnya. Nah, terima kasih anak-anak. Sekian pada pembelajaran pada materi azan dan iqomah ini. Semoga kalian sehat selalu ya. Sampai ketemu di pembelajaran minggu depan ya. Nanti Bapak akan berikan tugas lewat WA ya. Baik, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.